Sebenarnya ini peran pemerintah juga, pemerintah daerah, untuk mencari, kalaupun anak mau ditempatkan di pesantren, kira-kira siapa signifikan other yang bisa membantu. Pengganti orang tua yang benar-benar bisa mengasuh anak dengan penuh penerimaan dan cinta kasih ya. Pengganti orang tua yang bisa menanamkan nilai-nilai baik kepada anak. Pengganti orang tua yang bisa mengajarkan nilai-nilai agama yang benar kepada anak. Menyikapi selamatnya salah satu anak pelaku pengeboman di Polrestabes Surabaya. Pemirsa, pelibatan ibu dan anak-anak dalam bom bunuh diri di Surabaya. Negara tidak boleh kalah oleh segelintir orang yang menodai makna jihad. Setelah 1,5 tahun di panti rehabilitasi Kementerian Sosial, AS harus keluar dari zona amannya sejak akhir 2019. Ia harus hidup kembali di tengah masyarakat, meneruskan pendidikan, dan mengalami keberagaman. Karena inilah sesungguh-sungguhnya deradikalisasi. Pertanyaannya, kemana dan siapa yang mengasuhnya? Bagaimana keluarga barunya? Lalu seperti apa hidup baru Ais? Untuk mendapatkan jawabannya, Kompas mendatangi Ais pada Mei 2024. Ini emang Pak sambil ngajari nih lagi. Pasca ledakan bom Surabaya Mei 2018, Staf Khusus Presiden Bidang Polhukam era Presiden Jokowi bolak-balik ke panti rehabilitasi Kemensos. Dari situ ia mengenal baik Ais dan muncul niat untuk mengasuhnya. Niat M yang memiliki pesantren anak yatim piatu ini pun disetujui Kemensos dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang sejak awal mendampingi Ais. Malam itu di 2019, Ais dipindahkan dari panti rehabilitasi Kemensos ke pesantren dengan difasilitasi Densus 88. Ais pun mengingat dengan jelas kejadian yang sudah lewat beberapa tahun lalu. Berangkatnya naik travel bareng-bareng sama yang lain. Dari Jakarta ke sini cepat atau 5 jam atau berapa? Nggak ingat kan tidur di perjalanan. Terus kesininya ketemu mbak-mbak banyak. Seneng, suasananya bagus. Awal ke situ diberitahu kamarnya di mana. Seperti anak pondok, pagi hari Ais bersekolah, sedangkan siang hingga malam harinya ia mengaji di pesantren. Di sini, Ais memiliki keluarga baru, benar-benar keluarga, karena namanya masuk dalam kartu keluarga M, lengkap dengan akta kelahiran. Ais pun disebut sebagai anak Bapak M, dan menikmati hidup bersama keluarga barunya. Makin lama makin besar, kayaknya asik kalau mondok. Ngaji terus, ngaji bareng-bareng gitu, cerita. Punya temennya, pengalamannya itu banyak. Di sela harinya di pondok, terkadang Ais sedih. Apalagi kalau bukan karena kangen dengan ibu ayah dan kedua kakak kandungnya. Ia sangat rindu pada sosok kakak yang biasa mengajaknya main bersama. Sayangnya seluruh keluarga intinya tewas dalam insiden bom Surabaya 2018 itu. Beruntungnya di pondok ia menemukan sosok kakak perempuan yang menjadi tempat curhat. Ia bisa bertemu langsung atau berkirim surat. Ya kadang kalau pas aji kan kayak keinget-inget gitu. Berantakan hidupnya terus itu sedih kayak gitu. Kalau sedihnya kangen keluarga. Kangen dan sedih tak selalu memeluk Ais, sebab ia masih memiliki keluarga dekat di Surabaya, Jawa Timur, yang bisa dikunjungi saat libur sekolah. Keluarga biologis ini menjadi labuhan hati Ais, sekaligus menjadi cermin nyata bagi Ais untuk menggapai cita-citanya, yaitu berkuliah di jurusan tafsir atau pendidikan agama Islam. Enak di Surabaya maknya, enak-enak gitu. Sukanya rawon. Nama soto Surabaya. Di Surabaya kan sama saudara kan jalan-jalan terus. Pengennya di ustazah. Kalau nggak TPQ ya di sekolah. Kalau nggak ya dosen gitu. M pun mengamini cita-cita Ais yang ingin berkuliah, sebab sejak awal komitmen mengasuhnya adalah memberikan mimpi dan lingkungan tumbuh kembang yang positif. Bentuk komitmennya yaitu menyekolahkan Ais hingga kuliah. Selesai lulus dari Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat SD,
Ais langsung melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP. Bahkan M sudah merencanakan agar Ais melanjutkan ke Madrasah Aliyah dan Universitas Islam Negeri. Ais yang bertumbuh menjadi remaja tanpa disangka mengklarifikasi beberapa hal yang mungkin kita nilai terlalu sensitif terkait dengan peristiwa peledakan bom di Mapolresta Surabaya. Apakah Ais takut dan trauma dengan polisi? Enggak, biasa aja. Ya sebel tuh ayah. Malah senang kalau ketemu. Kan di keluargaku yang dari ayah kan anaknya, anak budeku kan mau ada yang jadi tentara. Cuman kan menurut ayah kan menghormati orang tua. Ais masih meniti hidupnya. Mungkin sama seperti anak-anak lainnya, seperti anak-anak kita dan anak-anak Indonesia pada umumnya. Tugas kita sebagai masyarakat dan orang tua adalah mendukung tumbuh kembang Ais. Beribu harapan baik dan berkah semoga Ais berhasil di pendidikannya. Dan bagaimana benih kecil yang menjadi tunas ini akan tumbuh selanjutnya. Apakah deradikalisasi yang dilakukan pemerintah dengan keterlibatan masyarakat dapat dikatakan berhasil? Itu kan kemarin perpulangan kan pulang. Terus ke makam ayah tapi nggak ketemu. Kuliah ada namanya ayah ibu tapi itu agaknya pakai kardus, nggak pakai batu nisan. Terus sedih nggak ketemu. Ya itu kan salah orang tuaku juga. Ya gimana lagi gitu. Allahumma fili waliwataya warhamma kama rabbayani shaghira. Ya ampuni dosanya terus masukkan dalam surga gitu. Ya kan pengen ketemu tapi nggak bisa.